Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian tertulis 5 pada buku Detik-Detik USP untuk SD dan MI. Mulai dari nomor 12 sampai 35. Karena video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Oke, mari kita simak pembahasannya. Soal nomor 12. Hasil dari 47/24 dikurang 2/1/6 ditambah 3/4 dikurang 5/8. Nah, di sini ada bilangan bulat, bisa langsung kita kerjakan. Jadi 4 bisa langsung kita kurang dengan 2. Kemudian pecahan biasa ini kita pisahkan. Jadi di sini kita tulis 4 dikurang 2, kemudian ditambah 7/24, kemudian dikurang 1/6, kemudian ditambah 3/4, kemudian dikurang 5/8. Kemudian 4 kurang 2 sama dengan 2, ditambah, kita cari KPK dari 24, 6, 4, dan 8. KPK-nya yaitu 24. Kemudian 24 dibagi 24 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Kita tulis di sini 7. Kemudian 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Lalu 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6 kali 3, 18. Kita tulis di sini 18. Terakhir, 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian 2 ditambah 7 dikurang 4 ditambah 18 dikurang 15, hasilnya adalah 6. Selanjutnya 6/24 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6 dan 24 dibagi 6. 6 bagi 6 sama dengan 1, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 2/1/4. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Pada sebuah lomba, setiap peserta diharuskan mengambil bendera dari start ke lokasi bendera dan kembali lagi ke start. Dimulai dari start, peserta harus berlari sejauh 3,4 dekameter. Lalu berenang melintasi kolam sepanjang 75 desimeter, dan berlari lagi sejauh 20 meter menuju lokasi bendera. Setelah bendera berhasil diambil, peserta harus kembali ke start melalui lintasan yang sama. Peserta yang berhasil membawa bendera dan paling cepat kembali ke start dinyatakan sebagai juara 1. Jika Akmal menjadi juara 1 lomba tersebut, Akmal telah menempuh lintasan lomba sejauh titik-titik. Menghitung dulu berapa panjang lintasan lomba. Kita tulis di sini lintasan lomba sama dengan, karena dia bolak-balik maka kita kali dengan 2. Lintasan lomba adalah yang pertama 3,4 dekameter, kita tulis di sini 3,4 dekameter, kemudian ditambah 75 desimeter, 75 desimeter, kemudian ditambah 20 meter. Kemudian karena satuannya berbeda, kita samakan dulu satuannya menjadi meter. Maka di sini kita tulis 2 kali 3,4 dekameter ke meter. Dari dekameter ke meter itu adalah turun satu tangga, maka kalau turun satu tangga kita kali dengan 10. 3,4 dikali 10 hasilnya adalah 34. Kemudian ditambah desimeter ke meter itu adalah naik. Kalau naik
berarti dibagi ya. Naik satu tangga berarti kita bagi dengan 10. 75 dibagi 10 hasilnya adalah 7,5. Kemudian ditambah 20 meternya tetap. Sama dengan 2 kali 34 ditambah 7,5 ditambah 20 meter hasilnya adalah 61,5 meter. Kemudian 2 dikali 61,5 hasilnya adalah 123 meter. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat soal selanjutnya. Nomor 14. Pak Fajar mengajar di SDN Cempaka selama 2 tahun 7 minggu. Berapa hari Pak Fajar mengajar di SD Cempaka? Lama mengajar Pak Fajar itu adalah 2 tahun, kemudian ditambah 7 minggu. Lalu kita ubah menjadi hari. 1 tahun itu adalah 365 hari, maka jika 2 tahun berarti 2 dikali 365 hari. Kemudian ditambah 1 minggu itu adalah 7 hari, maka jika 7 minggu berarti 7 dikali 7 hari. Sama dengan 2 kali 365 sama dengan 730 hari, kemudian ditambah 7 kali 7 sama dengan 49 hari. 730 ditambah 49 sama dengan 779 hari. Jadi hasilnya adalah D. Kemudian soal nomor 15. Hasil dari 1,8 ton dikurang 14 kuintal dikurang 124 kg adalah titik-titik. Pertama kita tulis di sini operasi hitungnya, yaitu 1,8 ton dikurang 14 kuintal dikurang 124 kg. Nah, 1 ton itu sama dengan 1000 kg, maka jika 1,8 ton berarti 1,8 ini kita kali dengan 1000. 1,8 ton itu sama dengan, untuk perkalian 1000 kita cukup menambah nolnya 3. Di sini 1,8 kita abaikan dulu komanya, kita tulis di sini 18, kemudian kita tambah 0, 3. Lalu kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma. Kita tulis koma di sini. Kemudian 0 yang di belakang koma ini kita hapus saja. Jadi hasilnya adalah 1800. Maka di sini kita tulis 1800. Kemudian dikurang 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Jadi kalau 14 kuintal berarti 14 dikali 100. Hasilnya adalah 1400. Kemudian dikurang 124 kg. Sama dengan 1800 dikurang 1400 dikurang 124. Kalau kita cari, hasilnya adalah 276 kg. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal nomor 16. Sebuah bak mandi mampu menampung air sebanyak 540 liter. Dalam bak mandi tersebut telah terisi air sebanyak 126.000 cm3. Banyaknya air yang diperlukan agar air dalam bak mandi menjadi penuh adalah titik-titik. Sama dengan, karena volumenya adalah 540 liter dan sudah terisi 126.000 cm3, maka kita mencari sisanya agar bak mandi tersebut menjadi penuh. Nah, untuk mencari sisa adalah volume air dikurang dengan yang sudah terisi, yaitu 126.000 cm3. Maka di sini kita tulis 540 liter dikurang 126.000 cm3.
Kemudian sentimeter kubik ini kita samakan satuannya menjadi desimeter kubik. Di sini kita tulis liter dengan desimeter kubik itu sama, berarti di sini tetap 540 desimeter kubik. Kemudian dikurang sentimeter kubik menuju desimeter kubik, naik satu tangga. Jadi kalau naik satu tangga untuk satuan volume dibagi 1000 atau kita coret 0,3. Kita coret saja ya. 0-nya 3. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 126 desimeter kubik. Kemudian 540 dikurang 126 hasilnya adalah 414 desimeter kubik. Maka jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikutnya. Nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi sama panjang. I kedua, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Kemudian I3, mempunyai dua pasang sudut sama besar. I4, memiliki satu simetri lipat. Sifat bangun datar trapesium sama kaki ditunjukkan oleh titik-titik. Untuk menjawab soal ini, alangkah baiknya kita buat dulu gambar dari trapesium sama kaki. Ya, ini adalah tanda sama panjang. Kemudian kita lihat satu persatu sifat-sifatnya. Untuk I yang pertama, mempunyai dua pasang sisi sama panjang. Coba kita lihat gambarnya. Nah, yang ini adalah sama panjang, namun yang di atas tidak sama panjang. Berarti untuk sifat yang I pertama tidak memenuhi. Kita silang saja. Kemudian untuk I yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Kita lihat mana yang sejajar. Untuk sisi atas dan sisi bawah ini adalah sejajar. Kemudian untuk kedua kakinya tidak sejajar. Berarti trapesium ini hanya memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Berarti sifat I yang kedua ini benar. Memiliki sepasang sisi yang sejajar. Kemudian I yang ketiga mempunyai dua pasang sudut sama besar. Kita lihat gambarnya. Ya, sudut ini dengan sudut ini dia sama besar. Kemudian sudut yang ini sama sudut yang ini juga sama besar. Berarti benar mempunyai dua pasang sudut yang sama besar. Berarti I3 benar. Kemudian I4 memiliki satu simetri lipat. Kita lihat gambarnya. Ya, trapesium sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat. Berarti I4 juga benar. Maka sifat yang benar dari trapesium sama kaki adalah I2, I3, dan I4. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Yaya akan membuat hiasan dinding dari lembaran triplek. Hiasan dinding tersebut berbentuk segitiga sama sisi dengan ukuran 36 cm. Tepat di bagian tengah hiasan dinding tersebut akan diletakkan foto keluarga Yaya. Kemudian di bagian tepi hiasan dinding tersebut akan ditempeli sejumlah bunga plastik. Jarak antar titik pusat bunga plastik harus sama, yaitu 6 cm. Berapa banyak bunga plastik yang dibutuhkan Yaya? Pertama kita tulis dulu gambar dari segitiga sama kaki. Ya, ini ketiganya sama panjang, yaitu 36 cm. Sepanjang sisi segitiga ini akan ditempeli bunga dengan jarak yang sama. Berarti kita harus hitung dulu berapa keliling dari segitiga ini. Karena panjang sisinya adalah 36 cm, maka untuk keliling segitiga rumusnya adalah 36 dikali 3.
Kemudian akan dipasangi bunga dengan jarak yang sama yaitu 6 cm. Jadi banyak bunga yang diperlukan adalah keliling segitiga dibagi 6. Keliling sama dengan 108 dibagi 6, hasilnya adalah 18. Jadi bunga yang diperlukan adalah 18 buah. Maka jawabannya A. Selanjutnya kita lihat nomor soal berikutnya. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Baiklah, di sini kita tulis kembali gambarnya. Untuk mencari keliling adalah panjang dari keseluruhan sisi dari bangun datar berikut ini. Jadi seluruh sisinya kita jumlahkan. Keliling sama dengan, yang pertama kita lihat panjang garis ini. Panjang garis ini adalah 15 cm. Kemudian kita lanjutkan dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini adalah 12 cm. Jadi panjang seluruh garis ini adalah 15 tambah 12 sama dengan 27. Maka di sini kita tulis 27 cm. Ditambah, kemudian kita lanjutkan, dari garis ini sampai garis ini, panjangnya adalah ini dia, 28 cm. Kemudian dari garis ini sampai garis ini adalah 16 cm. Jadi total garis dari sini sampai sini adalah hasilnya adalah 44 cm. Kemudian kita tambah lagi. Dari garis ini sampai sini adalah 20 cm. Jadi kita tambah 20 cm. Kemudian kita tambah lagi. Garis ini panjangnya adalah 15 cm. Kita tulis di sini 15. Ditambah. Kemudian yang terakhir panjang garis yang di bawah ini adalah 28 cm. Sama dengan 27 tambah 44 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 28. Kalau kita cari hasilnya adalah 134 cm. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Luas belah ketupat tersebut adalah titik-titik. Untuk belah ketupat, rumus luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini ada setengah dikali. Untuk diagonal 1, kita lihat diagonal 1 itu adalah panjang dari sini sampai dengan sini. Kita perhatikan gambarnya. Dari sini sampai sini panjangnya adalah 16 cm. Maka dari sini sampai sini tentu 16 cm juga. Jadi panjang diagonal 1 seluruhnya adalah 16 tambah 16 yaitu 32 cm. Kita tulis di sini 32. Kemudian dikali diameter 2, kita perhatikan gambarnya. Dari sini sampai sini panjangnya adalah 12. Maka dari tengah sampai sini juga itu juga 12 cm. Jadi panjang seluruh diagonal kedua ini adalah 12 tambah 12 cm. Yaitu 24 cm. Kemudian 32 dengan 2 ini sama-sama kita bagi 2. 32 dibagi 2 dan 2 dibagi 2. 32 dibagi 2 sama dengan 16. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya 1 kali 16 kali 24 cm. Hasilnya adalah 384 cm persegi. Adalah soal nomor 21. Ferry mendapat tugas membuat sebuah layang-layang dengan ukuran diagonal 45 cm dan 30 cm. Ferry pergi ke toko alat tulis untuk membeli kertas yang akan dibuat layang-layang.
Kertas tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 cm kali 80 cm. Sisa kertas veri adalah titik-titik. Nah, yang pertama yang kita lakukan menghitung luas kertas yang digunakan untuk membuat layang-layang. Karena kertas tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 100 kali 80 cm, maka kita tulis di sini luas kertas. Rumusnya adalah panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang. Sama dengan panjang 100 cm kali lebarnya adalah 80 cm. 100 kali 80 sama dengan 8000 cm persegi. Selanjutnya kita hitung luas layang-layang yang akan dibuat veri. Rumus luas layang-layang adalah 1/2 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan setengah dikali diagonal 1 ukurannya 45 cm. Maka kita tulis di sini 45 cm dikali diagonal 2. Kemudian 30 dengan 2 sama-sama bisa dibagi 2. 30 kita bagi 2 dan 2 dibagi 2. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 45 dikali 15. Hasilnya adalah 675 cm persegi. Kemudian untuk mencari sisa kertas, berarti luas kertas dikurang luas layang-layang. Luas kertas sama dengan 8000, luas layang-layang 675. Hasil pengurangannya adalah 7325. Maka jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 22. Perhatikan gambar di samping. Keliling bagian lingkaran tersebut adalah titik-titik. Pi sama dengan 3,14. Nah, untuk mencari keliling, yang pertama kita harus hitung berapa panjang garis lengkung ini. Kemudian nanti ditambah dengan jari-jari dan ditambah lagi dengan jari-jari. Oke, sekarang kita hitung panjang garis lengkung ini. Panjang garis lengkung ini sama dengan keliling 3/4 lingkaran. Jadi kita hitung keliling 3/4 lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 3/4 dikali Pi kali D. Untuk D ini bisa diganti dengan 2R, tapi kami lebih suka jika menggunakan diameter. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. 3/4 dikali Pi-nya sama dengan 3,14. Kemudian dikali diameter. Nah, 10 ini adalah jari-jari, maka diameternya adalah 10 kali 2, yaitu 20. Selanjutnya 20 dengan 4, sama-sama kita bagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5, kemudian 4 bagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan. 3 dikali 3,14 dikali 5. Hasil perkaliannya adalah 47,1 cm persegi. Di sini ada jawabannya 47,1, tapi kita jangan sampai tertipu karena 47,1 ini hanya panjang garis lengkung ini. Maka untuk mencari keliling seluruhnya, garis lengkung ini kita tambah 10 dan ditambah 10. 47,1 ditambah 10 cm, kemudian ditambah yang ini juga 10 cm. Hasil penjumlahannya 67,1. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. Yang pertama mempunyai 5 sisi, kedua mempunyai 8 rusuk, ketiga mempunyai 5 titik sudut,
Bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah titik-titik. A. 5 segitiga, B. 5 segi 4, C. Prisma, dan D adalah prisma segi 4. Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita tulis dulu seluruh bangun ruang yang ada di pilihan A, B, C, dan D. Yang pertama adalah mempunyai 5 sisi. Nah, untuk 5 segitiga, kita hitung 5 segitiga mempunyai 1 sisi alas dan 3 buah sisi tegak. Jadi total sisinya ada 4 buah sisi. Maka 5 segitiga tidak memenuhi syarat yang pertama. Kita silang saja. Kemudian 5 segi 4 apakah mempunyai 5 sisi? Kita lihat. Untuk 5 segi 4 mempunyai 1 alas sisi dan mempunyai 4 buah sisi tegak. Jadi total sisinya ada 5 buah sisi dan memenuhi syarat yang pertama. Maka 5 segi 4 ini kita beri checklist. Kemudian kita lihat prisma segitiga. Ini gambarnya. Prisma mempunyai 1 alas sisi dan 1 sisi atas. Kemudian mempunyai 3 buah sisi tegak. Jadi total seluruh sisi prisma segitiga ada 5 buah sisi. Maka prisma segitiga juga memenuhi syarat yang pertama. Maka kita beri checklist. Kemudian kita lihat bangun ruang prisma segi 4. Ini dia. Untuk prisma segi 4, total seluruh sisinya ada maka kita beri tanda silang saja. Jadi alternatif jawabannya tinggal 2 buah ya, yaitu 5 segi 4 dan prisma segitiga. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, yaitu mempunyai 8 buah rusuk. Untuk 5 segi 4, kita lihat gambarnya, kita hitung untuk yang alas mempunyai 4 buah rusuk. Jadi total rusuknya ada 8 buah. Maka 5 segi 4 memenuhi syarat yang kedua. Jadi kita beri tanda checklist. Kemudian kita lihat prisma segitiga. Prisma segitiga mempunyai 3 buah rusuk bagian alas dan 3 buah rusuk bagian atas. Dan mempunyai 3 buah rusuk bagian sisi tegak. Jadi total seluruh rusuk untuk prisma segitiga ada 9 buah rusuk. Maka prisma segitiga tidak memenuhi syarat yang kedua. Jadi kita beri tanda silang. Maka jawabannya adalah B. Kita lihat soal berikutnya, nomor 24. Pak Burhan akan membuat akuarium dari bahan kaca yang berbentuk balok tanpa tutup. Ukuran akuarium adalah 60 cm x 40 cm x 40 cm. Luas permukaan kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium adalah titik-titik. Soal ini kita akan menggunakan rumus luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, karena akuarium tersebut tanpa tutup, maka panjang kali lebar ini hanya kita kali 1 saja, tidak kali 2. Jadi, panjang kali lebar kita keluarkan dari kurung. Maka kita tulis rumus baru, yaitu 2 kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian untuk panjang kali lebarnya, kita tulis saja di sini. Karena dia nanti tidak kita kali dengan 2. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. 2 kali panjang sama dengan 60, tinggi sama dengan 40, ditambah lebar sama dengan 40, dikali tinggi sama dengan 40. Kemudian ditambah panjang sama dengan 60, kali lebar sama dengan 40.
Kita tulis hasilnya di bawah. 2 kali 60 kali 40 sama dengan 2400. Kemudian ditambah 40 kali 40 sama dengan 1600. Kemudian ditambah 60 kali 40 sama dengan 2400. Sama dengan 2 kali 2400 ditambah 1600 sama dengan 4000. Kemudian ditambah 2400. 2 kali 4000 sama dengan 8000 ditambah 2400. Hasilnya adalah 10.400. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 25. Luas permukaan tabung di samping adalah titik-titik. Pi sama dengan 22/7. Nah, gambar ini adalah sebuah tabung, maka kita tulis di sini luas permukaan tabung adalah, rumusnya, luas sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T. Kita masukkan angkanya. 2 dikali Pi sama dengan 22/7 dikali R-nya sama dengan 14 cm. Maka kita tulis 14 cm, kemudian dikali R-nya sama dengan 14 ditambah T-nya sama dengan 35 cm. Kita tulis di sini 35. Kemudian kita selesaikan. 2 kali 14 dengan 7 bisa kita bagi 7. 14 dibagi 7 dan 7 bagi 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7 sama dengan 1. Kemudian 22 dikali 2 sama dengan 44. Dikali 14 tambah 35 sama dengan 49. 2 dikali 44 dikali 49, hasil perkaliannya adalah 4312. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 26. Banyak sumbu simetri bangun datar di samping Soal adalah nomor 27. titik-titik. Kita perhatikan gambarnya, kemudian kita coba untuk membuat garis sumbu simetri. Yang pertama adalah ini, 1. Kemudian yang kedua, ini. Dan yang ketiga, ya ini aja simetri. Kemudian yang keempat, ya ini. Jadi total sumbu simetrinya adalah 4. Jawabannya C. Hasil pencerminan yang benar dari gambar di samping adalah titik-titik. Kita perhatikan gambarnya. Kemudian kita perhatikan opsi bagian A, B, C, dan D. Pertama kita lihat dulu yang jawaban A. Untuk pencerminan kita harus ukur jaraknya harus sama. Yang pertama kita lihat, ya jarak ini. Kemudian kita lihat dengan bayangannya apakah sama jaraknya. Ya ternyata sama. Kemudian untuk garis berikutnya kita hitung lagi jaraknya. Apakah sama? Ya, ini sama. Kemudian yang ini kita ukur lagi jaraknya. Ya, ternyata tidak sama. Berarti jawaban A salah. Kemudian kita lihat jawaban untuk yang B. Kembali kita ukur jaraknya, ya. Ya, ini sama. Kemudian kembali kita ukur yang ini. Ya, ini juga sama. Kemudian kita ukur lagi yang ini jaraknya. Apakah sama? Ya, yang ini sama. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Diagram lingkaran di atas menyajikan hasil penjualan beras di toko beras laris. Jika penjualan beras mentik wangi 50 kg,
jenis beras yang terjual 40 kg adalah titik-titik. Kita perhatikan diagram lingkarannya. Diagram lingkaran ini menggunakan satuan persen. Yang pertama sekali kita harus menentukan berapa persen yang belum diketahui. Ini 15%, 13%, dan ini mentik wangi belum diketahui. Pandan wangi 27% dan rojo lele belum diketahui. Kita perhatikan untuk beras mentik wangi, di sini ada tanda siku-siku. Tanda siku-siku ini adalah seperempat lingkaran, dan untuk persentase seperempat lingkaran itu adalah 25%. Kalau untuk derajat, berarti 90 derajat. Kemudian kita cari persentase untuk beras rojo lele. %100% dikurang jumlah seluruh persentase ini. 15 tambah 13 tambah 25 ditambah 27 sama dengan 80%. 100 dikurang 80% hasilnya adalah 20%. Jadi persentase rojo lele adalah 20%. Oke, selanjutnya kita cari jenis beras yang terjual 40 kg. A. Rojo lele. B. Cisadane. D. Membramo, dan D. Pandanwangi. Kita lihat dulu untuk rojo lele. Rojo lele sama dengan, karena persentase untuk rojo lele adalah 20%, maka di atasnya kita tulis 20 per, kemudian persentase yang diketahui adalah beras mentik wangi, dan persentase untuk beras mentik wangi itu adalah 25%, maka di bawah sini kita tulis 25%. Dikali yang diketahui adalah 50 kg. Kita tulis di sini 50 kg. 50 bisa kita bagi dengan 25. Sama-sama kita bagi 25. 50 dibagi 25 sama dengan 2. 25 bagi 25 sama dengan 1. Kemudian 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi ternyata yang hasilnya 40 kg itu adalah beras rojo lele. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lihat soal nomor 29. Hasil pengukuran berat badan 5 siswa sebagai berikut. Ani 38, Budi 34, Era 37, Ferry 36, dan Theo 35. Diagram batang yang sesuai dengan tabel di atas adalah titik-titik. Oke, pertama kita lihat Ani adalah 38 kg. Kita lihat ini Ani 38 kg benar. Kemudian untuk yang B, Ani itu 37, berarti ini salah ya. Kemudian yang C, Ani itu ternyata 34, salah juga. Kemudian yang D, Ani itu 36 kg. Ternyata yang benar adalah A. Jadi langsung kita ketemu jawabannya, yaitu A. Berikutnya soal nomor 30. Soal nomor 30. Siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa terdiri dari 36 orang. Dari sejumlah siswa tersebut, 8 orang berangkat ke sekolah berjalan kaki. 5 orang berlangganan ojek, 11 orang diantar orang tuanya, dan sisanya bersepeda. Modus cara berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD Taruna Bangsa adalah titik-titik. A. Naik ojek, B. bersepeda, C. jalan kaki, dan D. diantar oleh orang tuanya. Baiklah, dari soal ini diketahui bahwa siswa yang berjalan kaki adalah, ini dia ya, 8 orang. Kemudian siswa yang berlangganan ojek, yang naik ojek sama dengan 5 orang. Kemudian
11 orang ini diantar orang tuanya. Kita tulis yang diantar sama dengan 11 orang. Yang bersepeda, yang bersepeda ini adalah sisa. Nah, untuk mencari sisa ini, karena jumlah muridnya adalah 36, maka 36 kita kurang jumlah dari seluruh siswa yang sudah diketahui ini. Ya, jadi kita tulis di sini, kita jumlahkan 8 ditambah 5 ditambah 11. Sama dengan 36 dikurang 8 tambah 5 tambah 11, hasilnya adalah 24. Kemudian 36 dikurang 24, hasilnya adalah 12 orang. Jadi yang bersepeda ada 12 orang. Kemudian pertanyaannya adalah, modus cara berangkat siswa ke sekolah. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak. Di sini berjalan kaki 8 orang, naik ojek 5 orang, diantar orang tua 11, dan bersepeda 12 orang. Maka yang paling banyak adalah bersepeda, yaitu 12 orang. Maka modusnya adalah bersepeda. Jawabannya B. Sekarang kita lihat soal isian. Nomor 31. Bu Sophie membeli 3,2/5 liter susu. Bu Sophie memberikan 0,7 liter susu kepada Amalia. Seluruh sisa susu akan dituang ke dalam beberapa gelas sama banyak. Jika setiap gelas berisi 9/20 liter susu, 0,7. Berapa banyak gelas yang diperlukan Bu Sophie? Dari soal, pertama Ibu Sophie memiliki 3,2/5 liter susu. Kemudian Bu Sophie memberikan 0,7 liter kepada Amalia. Kalau diberikan berarti dikurang. Maka kita tulis di sini 3,2/5 dikurang. Kita jadikan menjadi pecahan biasa. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 tambah 2 sama dengan 17. Jadi 17/5. Dikurang 3. Karena dia satu angka di belakang koma, maka pecahan biasanya adalah 7/10. Kemudian untuk pengurangan pecahan, kedua penyebutnya kita samakan. Kita cari KPK 5 dan 10. KPK-nya adalah 10. Kita tulis di sini penyebutnya 10. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 kali 17 sama dengan 34. Selanjutnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Sama dengan 27/10. Jadi sisanya adalah 27/10. Kemudian kita perhatikan lagi soalnya. Seluruh sisa susu akan dituang ke dalam beberapa gelas sama banyak. Jika setiap gelas berisi 9/20 liter susu, maka banyak gelas yang diperlukan Bu Sophie adalah titik-titik. Nah, karena sisa ini dituang ke dalam beberapa gelas sama banyak, artinya adalah sisa ini akan kita bagi dengan 9/20. Jadi, banyak gelas yang diperlukan adalah 27/10 dibagi 9/20. Untuk pembagian pecahan, kita bisa mengubah menjadi bentuk perkalian pecahan dengan syarat pecahan yang pertama tetap, kemudian pecahan yang kedua dibalik penyebut dan pembilangnya. Kemudian operasi hitungnya menjadi perkalian. Jadi kita tulis di sini 27/10 dikali 9/20 kita balik menjadi 20/9. Kemudian kita sederhanakan. 20 dengan 10 sama-sama kita bagi 10. 20 dibagi 10 dan 10 dibagi 10. 20 bagi 10 sama dengan 2. Kemudian 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kemudian 27 dengan 9 sama-sama kita bagi dengan 9.
27 dibagi 9 dan 9 dibagi 9. 27 dibagi 9 sama dengan 3, 9 bagi 9 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian bawahnya tinggal 1 ya. Jadi hasilnya adalah 6 gelas. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 32. Perbandingan antara banyak uang Raisya dan Putri adalah 12 banding 7. Jika selisih antara uang Raisya dan Putri sebesar 70.000, tentukan banyak uang Putri. Kita bisa langsung menentukan banyak uang Putri dengan cara seperti ini. Uang Putri perbandingannya adalah 7, karena 12 ini adalah perbandingan untuk Raisya. Jadi Putri adalah 7. Maka Putri kita tulis di atas ini 7 per. Kemudian untuk penyebutnya, karena yang diketahui adalah selisih, maka kedua perbandingan ini kita cari selisihnya dengan cara mengurang angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. 12 dikurang 7 sama dengan 5. Maka penyebutnya di sini kita tulis 5. Kemudian dikali selisih uang mereka adalah 70.000. Kemudian kita sederhanakan. 70 dengan 5 sama-sama kita bagi dengan 5. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan. 7 dikali 14 hasilnya adalah 98.000. Jadi banyak uang Putri adalah 98.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 33. Pak Agus berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jarak antara rumah Pak Agus dan kantor adalah 18 km. Pak Agus berangkat pada pukul 6.45 menit. Pukul berapa Pak Agus tiba di kantor? Oke, ini adalah soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Kita punya rumus segitiga seperti ini, ya. Dari soal ini yang ditanya adalah waktunya. Maka kita tutup waktu. Rumus untuk mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi, waktu sama dengan jaraknya adalah 18 km. Kita tulis di sini 18 km per kecepatannya adalah 45 km per jam. Kita tulis di sini 45. Sama dengan 18 dibagi 45, kalau kita cari dengan menggunakan pembagian Porgapit, nanti kita akan dapatkan hasil 0,4. Satuan untuk waktu adalah jam. Kemudian kita ubah 0,4 jam ini ke dalam satuan menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka untuk mengubah menjadi satuan menit, 0,4 ini kita kali dengan 60. Jadi kita tulis di sini 0,4 dikali 60. Hasil perkaliannya adalah 24. Satuannya menit. Jadi, lama perjalanan Pak Agus adalah 24 menit. Nah, jika Pak Agus berangkat pukul 6:45 menit, maka pukul berapakah Pak Agus tiba di kantor? Berarti caranya, waktu berangkat kita tambah dengan lama perjalanan. Waktu berangkat adalah pukul 6:45 menit, kita tambah dengan lama perjalanan yaitu 24 menit. 5 tambah 4 sama dengan 9. 4 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian 6-nya kita turunkan saja. Kemudian di sini kita lihat menitnya 69. Ternyata 69 ini lebih dari 1 jam. Maka 69 ini kita kurang dengan 60 dan 6-nya ini kita tambah 1 jam menjadi 7. Jadi waktu tiba Pak Agus adalah pukul 7:09 menit.
Oke, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 34. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah volume bangun ruang tersebut. Dari gambar kita melihat ada sebuah bangun kubus dan juga bangun balok. Untuk menghitung volume bangun ruang tersebut, kita harus menghitung volume kubus, kemudian ditambah dengan volume balok. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Dari gambar diketahui bahwa sisinya adalah 6 cm, maka kita tulis di sini 6 kali 6 kali 6. Selanjutnya kita hitung volume balok. Panjang kubus adalah 10 cm, kemudian lebar kubus adalah 6 cm, dan tinggi kubus 18 cm. Maka kita tulis di sini 10 kali 6 kali 18. Hasilnya adalah 1080. Kemudian untuk volume seluruh bangun ruang adalah volume kubus ditambah dengan volume balok. 216 ditambah 1080. Hasil penjumlahannya adalah 1296. Satuannya adalah cm kubik. Oke, kemudian kita lihat contoh soal yang terakhir, nomor 35. Hasil penjualan buah di toko buah delima selama seminggu adalah sebagai berikut. Jika rata-rata penjualan buah per hari sebanyak 21 kg, berapa penjualan buah pada hari Sabtu? Kita perhatikan grafiknya. Senin itu adalah 21, Selasa 22, Rabu 13, Kamis 14, Jumat 15, Sabtu belum diketahui, dan hari Minggu adalah 25. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung berapa total penjualan. Karena rata-rata penjualan per hari adalah 21 kg, kemudian ini ada 7 hari penjualan, maka total penjualan adalah 7 hari dikali rata-rata 21 kg. Kita hitung. Nah, untuk mencari penjualan pada hari Sabtu, caranya adalah total penjualan dikurang jumlah penjualan pada hari-hari yang diketahui. Jadi kita tulis di sini, untuk hari Sabtu sama dengan total penjualan yaitu 147, kita kurang jumlah dari penjualan hari-hari yang diketahui, yaitu 21 tambah 22 ditambah 13 tambah 24 tambah 15 dan tambah 25. Sama dengan hasil penjumlahannya adalah 120, kemudian 147 dikurang 120, hasilnya adalah 27 kg. Jadi penjualan pada hari Sabtu adalah 27 kg. Baiklah, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.